Karena Islam itu dibajak oleh orang-orang yang kemudian sekuler, yang mengatakan bahwa misalkan nggak usah belajar matematika, nggak usah belajar bahasa Indonesia, itu kan ilmu duniawi, yang paling penting itu adalah ilmu akhirat, fikih, hadis dan sebagainya, balaghah, nahwu, sorof dan sebagainya. Saya katakan begini, baraya semua di sini, saya mohon maaf ya. Ini gara-gara saya ngomong seperti ini, saya dianggap sebagai menghujat agama Islam, padahal saya demi Allah memperjuangkan Islam. Tapi saya katakan begini, dalam Islam itu sekularisme itu tidak ada atau dilarang, karena dalam Islam itu kehidupan duniawi itu harus ditopang oleh kepercayaan kita pada Tuhan. Harusnya seperti itu. Nah, karena itu maka tidak ada pemisahan, tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Yang ada itu adalah matematika itu menjadi ilmu dunia ketika kita tidak ikhlas, dan menjadi ilmu akhirat ketika kita ikhlas di situ. Ilmu akhirat itu adalah misalkan fisika, biologi, itu semuanya adalah ilmu akhirat kalau kita ikhlas di situ. Kalau tidak, ya berarti itu ilmu dunia. Mau yang namanya ilmu hadis itu menjadi ilmu duniawi kalau itu untuk cari nafkah, cari duit. Ya, gitu kan? Dan itu ada dalam Ihya Ulumuddin bab yang pertama tentang ilmu, itu ada ceritanya seperti itu. Nah, tetapi yang sekarang itu ketika umat Islam sekarang kesenjangan antara populasi dengan sains yang mereka ciptakan itu sedikit, mereka kemudian mengatakan, ya yang paling penting mah kan kita mencapai surga, mendapatkan akhirat yang lebih baik dan sebagainya. Nah, pahaman-pahaman seperti inilah yang membajak Islam. Dan akhirnya Islam itu menjadi tertinggal gara-gara orang yang sebenarnya tidak menguasai sains, kemudian dia mencari pembelaan diri bagaimana caranya agar dia tetap dihormati, maka dia katakan sains itu nggak penting karena yang paling penting itu adalah nahwu sorof gitu. Santri kok diajar nahwu sorof aja, pantas Islam ini nggak maju. Wah, itu sudah nggak beres komentar begitu ya. Itu sama dengan kamu masuk kepada kuliah kedokteran, terus orang kok cuma diajari nyuntik, diajari penyakit aja, kok nggak diajari cara bikin pesawat, isi goblok. Jurusannya kan kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khair was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Saya doakan semua mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang setuju, yang tidak setuju, kita tetap sepakat saling mendoakan. Apa yang disampaikan Guru Gembul ini, ada bagian yang saya sangat setuju, yaitu bahwa dalam Islam itu tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan. Bahkan dalam kitab Ihya itu, seperti yang disebut Guru Gembul tadi, yang menjadikan berbeda nilainya itu masuk kepada dunia dan akhirat adalah ikhlas. Berarti motivasinya atau tujuannya untuk apa? Kamu belajar ilmu hadis kalau tujuannya agar kamu dianggap keren, agar kamu dihormati orang, agar kamu dapat benefit dari situ, ya kamu bukan belajar ilmu akhirat tapi belajar ilmu dunia, begitu. Begitu juga kamu belajar fisika, belajar matematika kalau tujuannya untuk kemaslahatan, untuk membantu orang lain, untuk mempermudah kehidupan, itu ikhlas karena Allah, berarti itu adalah ilmu akhirat. Jadi bukan di spesifik ilmunya, tetapi di motivasinya. Kalau spesifik ilmunya tidak ada dikotomi, ya. Nggak ada ilmu dunia, nggak ada ilmu akhirat. Nah, itu bagus, ya. Setuju dengan itu. Dan perlu diketahui itu materi dalam kitab Ihya. Tetapi kalau kita membaca Ihya itu lebih luas lagi, di situ juga dijelaskan ada ilmu yang disebut dengan ilmu syariah, ada ilmu ghairus syariah. Ada ilmu syariat, ada ilmu non syariat. Ini nggak bicara tadi dunia akhirat, tapi secara nomenklatur syariat dan non syariat. Perbedaannya, kalau ilmu syariat itu manba'uhu aqwalul anbiya atau aqwalun nabi. Ilmu syariat itu sumbernya adalah dari lisannya Nabi. Paham ya? Jadi berupa wahyu, entah Al-Quran, entah hadis. Contohnya cara sholat, 4 rakaat misalnya duhur. Kalau selain itu namanya ilmu non syariat. Yaitu mambaknya atau asasnya bisa yusiruhu al-aqlu, dihasilkan dari akal, ditunjukkan oleh akal, ditemukan oleh akal. Misalnya at-tajribat, penelitian atau eksperimen. At-tib termasuk di sini, dan juga as-sima, ilmu yang berbasis kita mendengar sebuah teks lalu kita meneliti, ya. Lalu kita menyusun hukum-hukumnya, disebut ilmu lughah. Nahwu sorof di sini. Jadi orang pesantren sudah paham nahwu sorof itu bukan ilmu syariat. Bukan ilmu Islam. Nahwu sorof itu ilmu bahasa. Orang non-muslim yang bahasa Arab atau orang Arab juga belajar itu. Jangan heran ada Alfiyah Ibnu Malik disyarah oleh seorang Nasrani. Kenapa? Karena ini gramatikal bahasa. Jadi Pak Guru Gembul harus paham bahwasanya nggak ada pesantren yang mengatakan nahwu sorof itu ilmu agama, enggak. Itu ilmu non syariat. Itu basisnya Ihya Ulumuddin. Karena proses pendapatan ilmu itu bukan dari hadis Nabi. Misalnya fa'il wajib rofa. Nggak pernah Nabi menyabdakan fa'il wajib rofa. Enggak. Ketika Nabi misalnya mempraktekkan fa'il wajib rofa, bukan hanya Nabi yang mempraktekkan. Sahabat
seperti itu. Sebelum menjadi nabi, kalau qolah mesti Zaidun, tidak ada qolah Zaidan. Sebelum nabi lahir juga sudah ada seperti itu. Dan nahwu sorof itu adalah metode membaca bahasa Arab yang dibangun berbasis penelitian tentang teori-teori pembahasaan dalam bahasa Arab. Kalau sudah ngomong bahasa Arab, berarti sebelum Islam ya sudah ada bahasa Arab itu. Jadi komunikasi Nabi dengan para sahabat, Nabi dari kecil cara ngomongnya ya sama. Kalau akala Zaidun ar-Ruzzah, mesti dibaca ar-Ruzzah, mesti dibaca fathah. Jadi jangan dikira nahwu sorof ini ilmu dari Al-Quran, ilmu dari hadis. Enggak, itu ilmu bahasa. Begitu juga balaghah, itu ilmu bahasa semua. Kadang-kadang kan kita tidak paham nahwu sorof, tapi bicara nahwu sorof, akhirnya kita miskonsepsi atau misinformasi tentang nahwu sorof. Jadi saya juga tidak pernah temukan ada orang mengatakan tidak perlu belajar matematika, lebih penting belajar nahwu sorof. Artinya kalau ini disampaikan di publik sebagai ajaran untuk umat bersama. Tetapi ya, kalau kiai ngomong kepada santri, di mana santri itu memang sedang mau belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, di mana Quran, hadis, fikih itu ditulis pakai bahasa Arab, maka harus ngerti tata bahasa Arab. Maka di situ ada pelajaran nahwu, ada pelajaran sorof, ada pelajaran mantik, ada pelajaran balaghah dan sebagainya. Ini kan satu kesatuan, Pak. Dan dia tidak sedang dalam konsep membandingkan dengan yang lain. Artinya kamu tidak perlu belajar matematika. Enggak. Kamu pelajari nahwu sorof, kamu pelajari balaghah, kamu pelajari bahasa Arab, kamu pelajari kosakata untuk bisa memahami kitab, untuk bisa membaca kitab. Jangan dianggap ini menjadi hambatan orang Islam untuk maju. Ini pandangan yang lucu ya. Menurut saya lucu sekali. Ini kan jurusannya memang mau belajar agama. Belajar Quran, belajar hadis, bahasa Arab semua. Masa kamu mau belajar Al-Quran, belajar hadis yang tulis bahasa Arab, terus kamu mau diajari matematika? Gimana ceritanya? Toh itu tidak butuh matematika untuk memahami itu. Tetapi kalau bicara kepada publik, bagaimana mengedukasi umat, nggak mungkin lalu kita ngomong, tidak boleh kita belajar matematika. Lebih baik kita belajar nahwu sorof. Nggak ada begitu. Tapi kalau yang dimaksud dia itu adalah orang-orang, mungkin satu orang, dua orang di kampungnya atau di mana gitu yang tidak ngerti matematika, tidak mengerti biologi, tidak mengerti ini itu, lalu tetap ingin dihormati sehingga dia membuat doktrin-doktrin yang salah gitu, bahwa matematika tidak penting, yang penting adalah nahwu sorof. Ya wallahu a'lam. Setidaknya dia keliru karena mengada-ngada. Tetapi kan tidak bisa lalu dianggap ini kemunduran Islam gara-gara ini. Enggak juga. Toh dia paling kiai kampung yang ngomong seperti itu, ngomong kepada orang di kampungnya. Di mana mungkin di kampungnya juga para petani. Kecuali kalau memang ada serangan dari intelektual Islam atau tokoh agama yang bersepakat, kita tutup orang untuk belajar sains. Jangan sampai ada orang belajar matematika, semua harus belajar nahwu sorof. Karena kalau mereka belajar matematika, kita tidak menguasai. Nanti kita tergusur. Kalau sampai ada kiai besar seperti itu, ya memang harus kita hajar itu. Nggak sehat namanya, itu anti kemajuan ya. Sekarang kita harus belajar apa saja. Tapi saya kira tidak ada. Kiai-kiai besar yang ngomongnya seperti itu tidak ada. Ya kalau kiai-kiai yang tidak jelas siapa gitu. Dengan berpikir atau dengan cara mendoktrin untuk mengamankan kondisinya seperti itu, ya memang jahat. Saya sepakat itu adalah merusak Islam. Tetapi ya diteliti dulu. Artinya kalau lalu dianggap ini merusak ya, ini sebagai batu hambatan yang sangat besar sehingga Islam tidak maju, artinya orang Islam tidak maju, ya perlu dipertanyakan juga. Apa layak kita menghukumi sesuatu hanya berdasarkan yang kita dengar satu dua orang? Itu pertanyaannya. Sementara pakar Islam sendiri Imam Ghazali, dan itu diikuti oleh Pak Guru Gembul, mengajarkan bahwa dikotomi ilmu pendidikan itu tidak ada. Adanya adalah nilainya, ilmu dunia, ilmu akhirat berdasarkan keikhlasannya. Dan kitab itu dikaji oleh pesantren-pesantren. Artinya mereka tidak mungkin melarang orang belajar ilmu selain yang mereka pelajari. Santri kok diajar nahwu sorof aja. Pantas Islam ini nggak maju. Wah, itu sudah nggak beres komentar begitu ya. Itu nggak waras, cacat nalar gitu. Itu sama dengan kamu masuk kepada kuliah kedokteran, terus orang kok cuma diajari nyuntik, diajari penyakit aja. Kok nggak diajari cara bikin pesawat? Si goblok. Jurusannya kan kedokteran.
Kamu masuk kepada jurusan teknologi bikin pesawat. Orang kok cuman disuruh ngurus mesin aja, bikin pesawat ini Islam nggak maju. Harusnya dia ini suruh apa? Diajari juga cara bagaimana mengobati orang si goblok. Yang ngobatin orang kedokteran ada, yang untuk pesawat, untuk teknologi ada jurusannya. Yang untuk memperdalam penguasaan bahasa Arab, penguasaan Quran, penguasaan hadis, ada jurusannya yaitu pesantren. Sudah masing-masing berjalan. Ini ilmu sama-sama penting. Bahkan Imam Ghazali itu mendudukkan ilmu-ilmu selain fardu ain itu sebagai fardu kifayah. Itu sama semua. Kedokteran, usul fikih, nahwu sorob, ilmu sinaah, ilmu produksi, ilmu pertanian. Itu semua adalah fardu kifayah. Artinya sesuatu yang harus ada yang menguasai. Tidak boleh kalau tidak ada yang menguasai sama sekali. Tetapi namanya fardu kifayah ya tidak semua orang harus menguasai. Ya repot juga kalau semua orang menguasai bagaimana cara bikin pesawat. Di Indonesia itu semua wajib tahu cara buat pesawat. Nggak mungkin juga ya. Utopis gitu ya. Utopis ya. Sesuatu yang hanya angan-angan saja. Semua harus mengerti bagaimana cara mengobati dirinya sendiri. Semua harus paham bagaimana cara menyuntik. Ya aneh. Rusak industri rumah sakit itu ya. Kalau semua orang sudah bisa membuat praktek di rumahnya masing-masing kan lucu ya. Ya mungkin semakin banyak yang bisa semakin bagus ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.